Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal mahabbata likulli minal habib wal mahbub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa ala alihi wa sahbihi ma dara syamsun minasyuruqi ilal ghurub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, rahmat, hidayah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus bersujud di tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terus kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijaga keislaman kita, keimanan kita, kecukupan kita. Nabi bersabda, qad aflaha, sungguh beruntung, man aslama, orang yang diberikan hidayah Islam, wa ruziqah kafa, diberi rezeki yang cukup, wa qanna'ahullahu bima atah, dan merasa cukup dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ia senantiasa bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kecukupan oleh Allah. Mudah-mudahan kesehatan kita, kecukupan kita ini terus dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah, mari terus kita jaga hati kita ini. Hidupkan hati kita. Jangan sampai hati kita ini mati. Bagaimana cara menghidupkannya? Yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat berkata kepada Nabi, "Ya Rasul, mengapa hati kami ini keras?" Lantas Nabi berkata, "Addibuhu bidzikri." Didiklah hatimu itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makalah mengatakan, idza matal qalb, ketika sudah mati hati seseorang itu, dhahabat rahmah, maka akan hilang rahmah dari seseorang itu. Wa idza matal aqlu, ketika mati akal orang itu, dhahabat hikmah, akan hilang hikmah dalam diri seseorang itu. Wa idza matat dhamir, ketika mati hati nurani seseorang itu, dhahab kulli syai, maka hilang semuanya. Kita hidupkan hati kita hidupkan akal fikiran kita untuk terus berharap kepada Allah, diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya terus kita berdoa, Allahumma haqiqnat taqwa wal istiqomah. Ya Allah, tetapkan hati kami di dalam ketakwaan dan keistiqomahan. Gampangnya jemaah sekalian, istiqomah itu adalah ikhlas. Istiqomah itu adalah ikhlas dalam hati kita dan menata niat kita untuk acek konsisten melakukan amal ibadah, melakukan kebajikan, utamanya menjaga keimanan dan keislaman kita. Jadi seseorang itu bisa istiqomah kalau hatinya istiqomah. Hatinya bisa istiqomah kalau lisannya istiqomah. Jadi iman seorang itu bisa istiqomah kalau hatinya istiqomah. Istiqomah hati itu kalau lisannya istiqomah, dalam artian lisannya selalu dipergunakan dengan kata-kata yang baik. Lebih utama lisannya dipergunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah ini jemaah sekalian dibutuhkan latihan, kebiasaan bagi kita. Ada beberapa kiat agar supaya kita tetap istiqomah. Pertama, tata niat kita. Niat, kalau seseorang itu niat melakukan amal kebajikan, otomatis ia akan berusaha mencapai target kebaikan yang ia lihat. Saya niat istiqomah dalam ibadah. Saya niat istiqomah qabliyah ba'diyah. Saya niat istiqomah sedekah subuh setiap pagi. Dari niat yang baik itu, maka akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu. Syekh Junaidi mengatakan,
Man fataha ala nafsihi baba niyatus salih. Barang siapa yang membuka dalam hatinya itu niat yang baik, fatahallahu lahu sab'ina baban abwab, maka Allah akan membukakan bagi dirinya itu 70 sab'ina baban, 70 pintu taufik, 70 pintu kebaikan bagi orang itu. Hanya dengan niat jemaah. Kemudian dari niat yang baik itu ikhtiar, usaha. Bagaimana kita memenuhi target kita. Satu contoh, saya akan berzikir setiap hari istighfar 100 kali. Istiqomah kita gunakan. Saya ingin tahajud istiqomah. Saya ingin duha istiqomah. Saya ingin salat berjamaah selama berapa hari ini, selama saya hidup akan saya usahakan istiqomah berjamaah. Maka akan ada usaha dari orang itu untuk sampai kepada tujuan itu. Yang ketiga, kiatnya jemaah sekalian, bergabung dengan orang-orang yang setujuan dengan kita. Kalau kita ingin salat berjamaah, maka otomatis kita berkumpul dengan orang-orang yang senang ibadah. Jangan sampai kita ingin senang kebaikan, kemudian kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak semangat dalam ibadah, maka akan otomatis akan mempengaruhi keistiqomahan kita. Ada seseorang yang asalnya dia di tempat yang tidak baik, kemudian ia dipindah di dalam satu camp, kemudian ia terbiasa melakukan amal kebajikan yang ada di camp itu. Setelah pulang, ia terbiasa dengan kebiasaan yang baik itu. Semua itu tergantung dari teman. Kalau temannya itu mengajak kepada kebaikan, otomatis seseorang itu akan terpengaruh. Kalau orang itu berkumpul dengan orang yang hubbud dunia, cinta dunia, maka yang dibicarakan sehari-harinya urusan dunia saja. Urusan dunia, harganya ini, dan sebagainya. Kalau orang berkumpul dengan orang-orang yang baik, otomatis yang dibicarakan adalah hal-hal yang baik yang mengantarkan keistiqomahan kita di dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting jemaah sekalian, dimulai dengan hal-hal yang kecil saja. Jadi seseorang itu tidak mungkin lantas berusaha beberapa rakaat atau sholat duha beberapa rakaat. Ini dibutuhkan latihan dari awal. Tidak usah banyak-banyak, cukup 2 rakaat saja. Yang penting kita bisa istiqomah. Nabi berkata, "Hudu min a'mali ma tutikun." Ambillah dari setiap amal yang kau mampu untuk melakukan itu. Karena Allah itu tidak bosan menunggu amal hambanya, tapi kita lebih bosan mungkin ketika kita terlalu banyak terbebani dengan kewajiban-kewajiban kita. Yang paling penting, ambillah dari sesuatu yang kecil tapi istiqomah. Jadi ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Paling disenangi amal itu di hadapan Allah, yang penting adwamuha, yang penting istiqomahnya, wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi kita latih tahajud satu contoh. Mepetkan kepada sholat subuh. Jadi mungkin hampir imsak, kita sholat tahajud 2 rakaat dulu. Setelah itu kita sholat sunat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh berjamaah. Semampu kita dulu. Kemudian akan terasa, akan nikmat teriak. Kalau kita muntah apa jang tahajud, minta nyaman. Kalau kita bisa sholat duha, muntah apa jang duha, tak nyaman. Kalau kita bisa sholat berjamaah, muntah berjamaah, coraan di otak. Nah itu nanti akhirnya. Usaha dimulai dari sesuatu yang mungkin kita kuat. Dicoba. Bagaimana selesai sholat, kita berzikir istighfar 100 kali. Salawat 100 kali, hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali, la haula wala quwata illa billah 100 kali. Walaupun tidak di tempat sujud kita selesai sholat sunnah sambil di perjalanan hati kita berzikir sampai di meja tugas kita terus berzikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Yang penting dawam istiqomah kita berzikir kepada Allah. Dari lisan yang baik ini jemaah sekalian, maka hati akan baik. Dari hati yang baik, maka iman seseorang itu akan baik. Yang paling penting adalah bagaimana ketika orang itu mengatakan innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata qalu rabbunallah, Allah Tuhan kita, summastaqamu, kemudian dia istiqomah, maka akan turun malaikat
tatanazzalu alaihimul malaikah, sambil malaikat itu berkata, alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini balasan kamu, surga yang dengan kenikmatan. Ketika kita berkatakan Allah Rabbuna, Allah Tuhanku, maka memantapkan kita untuk terus istiqomah beribadah kepada Allah. Kita mohon ketika sujud terakhir dalam sujud kita mohon 3 hal. Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Yang kedua, Allahumma inna nas'aluka taubatan qoblal maut. Ya Allah, mudah-mudahan kami bertaubat sebelum kematian. Dan ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati kami, istiqomahkan hati kami sampai ajal menjemput kami bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang paling kita rindu. Sampai ketika orang meninggal itu dikatakan sabbatakallah bil qaulis sabit, sabbatakallah bil qaulis sabit, sabitullah bil qaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mudah-mudahan kau tetap dalam ketetapan ini, tetap dalam iman. Ketika mati kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi, tetap dalam keimanan kita. Salah satu kiatnya yang terakhir jemaah sekalian, selain kita berdoa, mohon perlindungan kepada Allah. Mohon perlindungan. Allahumma tawbil umurana fi ta'atik, ya Allah. Panjangkan umur kami di dalam ketaatan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati kami ini, tetapkan hati kami di dalam ketaatan. Allahumma ya Allah, haqiqna taqwa wal istiqomah. Tetapkan hati kami di dalam ketakwaan dan keistiqomahan. Ini yang paling penting jemaah sekalian. Kalau seseorang sudah istiqomahnya acik, maka ketika bertugas di tempat otomatis ia akan terbiasa, disiplin. Berangkatnya jam 7, pulangnya jam berapa, sudah istiqomah. Sampai ke rumah istiqomah, ngatur anak, ngatur rumah tangga akan terbiasa. Karena dalam dirinya sudah terbiasa konsisten dan istiqomah. Diharapkan dari pribadi-pribadi yang istiqomah ini akan lahir hamba-hamba yang tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan bagi orang-orang yang istiqomah jemaah sekalian adalah dijauhkan dari rasa takut. Dijamin oleh malaikat, alla takhafu wa la tahzan. Jangan takut, jangan susah. Allah bersama kita. Orang yang selalu istiqomah akan tenang jiwanya, akan selalu yakin Allah ma'i, Allah syahidi, Allah nadiri, Allah nadiri. Allah bersama saya, Allah menyaksikan saya, Allah bersama saya. Dimanapun, kapanpun kita berada, kita tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan yang kedua bagi orang yang istiqomah adalah ia akan sukses di dunia dan di akhirat. Bisa dibayangkan, di dunia kalau orang itu tidak konsisten belajarnya, tidak konsisten dalam tugasnya, otomatis akan dipertanyakan tugasnya itu. Dia tidak konsisten dalam tugas, tidak konsisten memegang amanah, maka juga dipertanyakan. Orang yang istiqomah sukses di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, ia akan selalu sabar. Ketika mendapatkan ujian, ini ada ujian dari Allah. Sebagai cinta Allah kepada kita, diuji oleh Allah dengan ujian cinta kepada kita. Dan yang keempat, tenang dalam kehidupannya dan ia merasa cukup dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah akan menjamin orang istiqomah itu dengan sebutan taqamu ala tariqatihi lasqainahum ma'an ghadaqa. Andaikan kamu tetap istiqomah dalam jalan yang baik ini, maka Allah akan memberikan air yang segar. Berarti air yang segar ini orang itu akan diberikan keberkahan, ketenangan, rezeki dan kesuksesan dalam hidupnya kalau orang itu selalu dalam keistiqomahan. Dan pasti orang-orang yang istiqomah itu akan berdampak jemaah sekalian. Akan berdampak dalam ketenangan jiwanya. Akan berdampak kepada penjagaan oleh Allah. Dijaga oleh malaikat. Akan berdampak kepada selalu mengingat kepada akhirat sebagai akhir kehidupan kita. La aisyah illa ansyul akhir.
Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat yang kekal abadi. Dunia ini hanya sementara, sebentar, sandiwara dan fata morgana. Yang paling penting adalah ya masra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam untuk akhirat kita. Jangan sampai kita hidup di dunia tidak menanam untuk bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya, menjaga kita semuanya. Yang pasti a'dhamul karamah luzumul istiqamah. Paling agungnya kemuliaan itu adalah tetapnya keistiqomahan kita. Kita kepada Allah, istiqomah di dalam solat kita, istiqomah di dalam tahajud kita, di duha kita, qobliyah ba'diyah kita, zikir kita kepada Allah, sedekah kita, dan amal-amal kebajikan kita, dan terus kehidupan nyata dalam kehidupan kita, dalam amanah kita, tugas kita, tugas seorang tua, seorang kepala rumah tangga, dan bagaimana kita tetap menjaga anak-anak kita tetap istiqomah di dalam keimanan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam kultum Ramadan, kajian Ramadan ini kita terus mengambil hikmah dan manfaat, dan Allah senantiasa membimbing kita semuanya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Subhanallah wa bihamdihi la quwwata illa billah. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru ba'dahu saqaman wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa' wa idza maridtu fa huwa yashfin fihi shifaa'un lin nas. Allahumma qul lana wa la takun 'alaina wahdim bis sa'adati ajalana wastur 'uyubana عن التقوى زادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمه وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء وعدل الداء وخيبة الرجاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.